Assalamualaikum. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Selamat duduk siap gerak. Sudah mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Coba saya cek dulu. Akmal Hina. Masih ingat minggu kemarin kalian mempelajari tentang apa? Saya masih ingat, Bu. Minggu kemarin belajar tentang medan magnet, Bu. Minggu kemarin mempelajari tentang medan magnet. Oke, nah sesuai dengan janji saya bahwa hari ini akan kita lanjutkan materinya yaitu tentang gaya Lorentz. Silakan kalian bisa keluarkan buku paket kalian. Sekarang kalian perhatikan video dari saya. Pada video kali ini kita akan bahas aplikasi dari gaya Lorentz guys dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebut sebagai motor listrik. Motor listrik kita sering gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah komponen listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Itu namanya motor listrik. Energi listrik berubah jadi energi gerak. Nah, motor listrik sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari seperti kipas. Ketika kita memberikan energi listrik pada kipas, kipasnya akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak pada kipas. Nah, itu menggunakan alat yang disebut sebagai motor listrik. Atau juga kita bisa menggunakan motor listrik pada mesin cuci kita untuk memutarkan pakaian yang sedang dicuci. Oke, ini saya tampilkan dua penerapan dari gaya Lorentz. Coba sekarang Bu Lilis akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, nah setelah kalian melakukan kegiatan literasi dan diskusi, diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan konsep gaya Lorentz dengan benar. Ya, kemudian setelah melakukan kegiatan literasi, diskusi, diharapkan kalian dapat menerapkan pemahaman konsep gaya Lorentz pada motor listrik. Ya, kemudian kalian juga nanti diharapkan bisa memecahkan masalah berkaitan dengan perhitungan GGL, nilai GGL induk GGL pada motor listrik. Nah, yang tidak kalah pentingnya nanti kalian akan melakukan percobaan motor listrik sederhana. Sekarang, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, nanti akan ada beberapa aspek yang dinilai, ya. Yang dinilai antara lain penilaian sikap. Nah, kemudian apalagi ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti berupa tes soal pilihan ganda di akhir pertemuan. Nah, dan nanti saat kalian melakukan percobaan itu juga akan saya melakukan penilaian. Sekarang kalian membentuk kelompok. Coba kalian perhatikan video berikut. Oke, dari video tadi, video adiknya Shinchan, kira-kira ada permasalahan apa? Kipas angin, kipas angin. Coba dari kelompok mana dulu nih yang mau mengemukakan permasalahannya? Kelompok berapa? Kelompok 3. Apa? Bagaimana cara kerja motor listrik pada kipas angin dan faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatannya? Bagaimana cara kerja motor listrik pada kipas angin dan faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatannya? Kelompok yang lain? Saya, Bu. Kelompok 1? Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar, Bu? Apa yang menyebabkan kipas angin bisa berputar? Kelompok yang lain, kelompok 2 dan 4. Bagaimana pengaruh luas penampang kumparan terhadap banyaknya putaran? Oke, ada 4 permasalahan. Ya, coba dari permasalahan 4 tadi, kita akan ambil satu permasalahan. Kira-kira permasalahan apa?
Ada yang mau mengusulkan? Oh, maksudnya kelompok 3 bagaimana kalau permasalahannya diangkat gitu ya? Gimana kelompok yang lain, setuju tidak? Oke, kita sudah sepakat berarti ya. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana cara kerja motor listrik pada kipas angin dan faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatannya. Oke, ya, itu yang akan kita bahas. Nah, sekarang kalian isi untuk bagian pernyataan atau identifikasi masalah, ya. Nah, ada bagian ini, fase kedua. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai semua, silakan masing-masing kelompok mengambil alat peraga, ya. Udah? Udah. Ini yang diameter pertama ya. Udah berputar ya. Udah, ben stabil. Sudah? Sudah stabil? Oke, sudah. Oke. Bagi yang sudah selesai, alat percobaannya jangan lupa dirapikan. Setelah kalian melaksanakan percobaan tadi, sudah melakukan pengambilan data, saatnya kalian melakukan presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 silahkan menempatkan diri. Saya akan menjawab pertanyaan yang bagaimana cara motor listrik, kipas angin, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan putarannya. Jawabannya, cara kerja motor listrik menggunakan prinsip gaya Lorentz. Faktor-faktor: 1. Banyaknya lilitan, 2. Arus listrik, 3. Luas penapang kumparan, dan yang keempat frekuensi atau kecepatan sudut. Percobaan pertama, tegangan volt 3, diameter kumparan 0,01 meter, luas kumparan 7,85 kali 10 pangkat min 5 meter persegi, banyaknya lilitan 10, banyaknya RPM 503,8. Percobaan kedua, tegangan volt 3, diameter kumparan 0,015 meter, luas kumparan 7,065 kali 10 min 8 meter persegi. Menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gaya magnet atau gaya Lorentz. Tuliskan persamaan matematisnya. Jawab, adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik, muatan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet. Persamaan matematis, Fl sama dengan BIL sin alfa. 2. Bagaimana hubungan antara tegangan dengan kecepatan putaran motor listrik? Jawab, semakin besar tegangan semakin besar maka semakin besar kecepatan putaran. 3. Bagaimana hubungan antara banyaknya lilitan dengan kecepatan putaran? Jawab, semakin banyak lilitan maka semakin besar kecepatannya. 5. Bagaimana hubungan luas penampang dengan kecepatan putaran? Semakin besar luasnya, maka semakin kecil kecepatan putarannya. Baik, ada yang ditanyakan? Bagaimana cara menentukan nilai GGL pada motor listrik? Oke, cara menentukan GGL pada motor listrik menggunakan persamaan E sama dengan NBA omega. E sama dengan GGL induksi volt. Tuliskan. Ya, bagaimana? Sudah puas atau belum dengan jawaban kami? Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi sudah selesai. Kalian semua dari awal sudah melakukan percobaan berdasarkan hipotesis masalahnya ya. Masalahnya tadi kan bagaimana apa yang menyebabkan motor listrik pada kipas angin bisa bergerak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Oke, nah sekarang kalian perhatikan tayangan PowerPoint berikut ya.
medan magnet dan induksi elektromagnetik. Bentar. Jika kawat panjang dialiri arus listrik I berada dalam medan magnet B, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz atau gaya magnet yang arahnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Ya, contohnya ada motor listrik, kemudian blender, bor listrik, ada mesin cuci, kipas angin, gerinda, dan lain-lain. Nah, ini persamaan umum besar GGL induksi pada motor listrik. Tadi sudah ditulis di depan ya. Ya, besarnya GGL induksi pada motor listrik sebesar E sama dengan N kalikan B kali A omega sin omega T. Jadi kalau faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan ada lilitan, betul apa salah? Betul, ya. Kemudian medan magnet. Betul ya? Ya, terjawab. Kemudian A, luas. Betul? Ya. Nah, sin omega, kemudian ada omega dan sin omega T. Nah, omega ini adalah kecepatan sudut. Ya. Jadi, betul ya analisa kalian ya? Nah, tadi sudah menjawab. Nah, sekarang contoh soal lagi. Ditanyakan besarnya GGL induksi. Nah, ini kan tadi di depan Bagaimana saya bilang cara tujuannya menentukan salah nilai satunya GGL kalian pada dapat motor listrik? menghitung nilai GGL induksi pada motor listrik kan. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Jawab. Berarti 3 kali 10 pangkat 1. 30 volt. Oke, ya. Jadi kesimpulannya untuk percobaan hari ini berdasarkan permasalahan apa yang menyebabkan motor listrik pada kipas angin bisa berputar dan faktor apa saja yang mempengaruhinya? Kira-kira ada yang mau menjawab? Ada yang mau menyampaikan? Ya. Dari percobaan yang kami lakukan bahwa saat kawat dialiri arus listrik, maka kumparan akan menghasilkan medan magnet. Kemudian magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik yang menyebabkan terjadinya adanya perbedaan antara magnet dengan kumparan yang menyebabkan adanya gaya Lorentz. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan putaran antara lain aliran listrik, banyaknya lilitan, luas penampang kumparan, serta kecepatan sudut. Ya, tadi dari kelompok yang sudah presentasi, kemudian yang bertanya, yang aktif itu kelompok 1. Untuk selanjutnya, kalian bisa buka LKPD bagian tes pengetahuan atau bisa scan barcode di situ. Silakan bisa di-scan dari LKPD-nya. Yang remedi, kalian kerjakan buku paket halaman 378 nomor 1 sampai 10. Ya. Kemudian yang sudah tuntas, kalian bisa melakukan ini, meringkas materi gaya Lorentz motor listrik. Kemudian referensinya kalian bisa ambil di Google atau referensi lain tambahan dari buku paket. Jelas? Itu sebagai pengayaan untuk yang sudah tuntas. Nah, yang remedi dikumpulkannya minggu depan. Begitu juga yang pengayaan waktu ketemu dengan Bu Lilis. Ya, oke. Gimana pelajaran hari ini? Seru. Mbak Bunga gimana? Seru. Asik. Alia? Seru. Kenapa seru? Gus? Seru kenapa? Rame? Bosan enggak? Ya. Alhamdulillah. Gimana untuk pembelajarannya? Yang untuk motor listrik sudah paham? Cara menghitungnya sudah bisa? Sudah melihat bukti nyata ya? Nah, untuk pesan moralnya apa kira-kira? Ada yang bisa menyampaikan pesan moralnya? Kita kan berbicara tentang kemagnetan dari minggu kemarin. Ya, kita harus bersyukur sama Tuhan yang Maha Esa. Magnet ini kan ibaratnya produk alam yang sudah disediakan sama Allah ya. Ya, jadi dengan magnet kemudian perkembangan zaman teknologi itu semakin canggih sehingga bisa dimanfaatkan untuk kemajuan peradaban manusia. Kita juga bisa merasakannya langsung. Nah, untuk minggu depan materi selanjutnya akan saya lanjutkan hukum Lenz, kemudian GGL induksi dan penerapannya. Ya, karena ini waktunya sudah habis, berarti
Kalian lanjutkan jam ketiga 4 ya. Oke, kalau sudah dari Bu Lilis cukup sekian. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.